Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Rembang yang saya hormati Pak Isam Baik Lutfi selaku calon guru penggerak angkatan 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka undangan untuk menghadiri desiminasi dari Bapak Isam Wahid Lutfi Eskom. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 6 yang pada kali ini akan menyampaikan dengan tema budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti langsung disampaikan aksi dari atau pemaparan materi dari Bapak Isam Lutfi. Menuju acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara akan dipimpin langsung atau disampaikan langsung oleh Bapak Isam Wahid Lutfi Eskom. Pada beliaunya waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa menghadiri acara yang baik ini untuk menyampaikan diseminasi hasil pembelajaran saya dalam pendidikan guru penggerak tahun 2002 angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Oke, terima kasih. Kita mulai saja. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan menyampaikan presentasi mengenai budaya positif. Budaya positif ini nanti harapannya bisa diterapkan dalam keseharian kita dalam mendidik anak di SMK Negeri 1 Rembang. Harapannya nanti bisa menjadikan anak lebih mempunyai bekal untuk menjalani hari depannya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita mulai saja. Diseminasi budaya positif di sekolah. SMK Negeri 1 Rembang, calon guru penggerak Kabupaten Rembang di SMK Negeri 1 Rembang tanggal 17 November tahun 2022. Maaf Bapak Ibu ya. Oke, jadi yang pertama kita membahas mengenai budaya positif. Budaya positif itu apa Bapak Ibu ya? Sambil dulu aja ya karena lama, 1 jam. Ya. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya. Jadi itu adalah pengertian dari budaya positif, di mana seorang siswa harus mempunyai budaya positif agar bisa diterima di masyarakat. Ya. Jadi perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Bagaimana cara melatih budaya positif pada murid ya? Dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan atau pendidikan-pendidikan mengenai budaya positif di sekolah. Contohnya menanamkan sifat disiplin pada murid, kemudian memberikan
contoh ya, tepos liro, sopan santun, kemudian budaya saling menghormati kepada yang tua. Nah, itu termasuk salah satu dari budaya positif yang ada di sekolah. Termasuk juga menjaga kebersihan. Nah, itu termasuk juga ya. Nah, ini kita mulai dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, karena kiblat pendidikan saat ini itu memunculkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang masih relevan pada saat sekarang. Padahal Ki Hajar Dewantara itu hidup pada zaman dahulu, ya kan? Masih relevan pada zaman sekarang. Yang sering kita dengar yaitu ing ngarsa sang tulodo. Iya, ing ngarsa sang tulodo, kemudian ing madya mangun karsa tut uri handayani. Ini sudah selalu kita dengar semboyan dari filosofi pendidikan dari Pak Ki Hajar Dewantara itu ya. Biasanya itu ditulis di di depan sekolah SD zaman dulu, oke, Bapak Ibu ya. Kemudian logonya itu biasanya kita jumpai di topi pendidikan dasar. Nah, logonya seperti itu. Dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut, harapannya seorang guru adalah sebagai profil yang baik, ya, contoh yang baik untuk murid, dan guru itu bisa memberikan pelayanan terhadap murid, sehingga di situ disampaikan, saya tuliskan di situ berpihak pada murid. Jadi Bapak Ibu guru itu harus melayani murid, berpihak pada murid. Kemudian selanjutnya di situ memenuhi kebutuhan murid. Nah, dalam kita mendidik anak nanti kita harus mengetahui kebutuhan murid itu, dari kebutuhan ya, semuanya itu ya, kita harus mengetahui kebutuhan dasar seorang murid. Selanjutnya, tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat anak yang hidup pada zamannya, ya, sesuai dengan zamannya itu, agar mereka bisa beradaptasi dengan lingkungannya, mereka bisa mencapai keselamatan, kebahagiaan, dan diterima di masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun murid agar mendapatkan jalan yang tepat dan tidak terjerumus di jalan yang sesat. Nah, karena perkembangan zaman yang saat ini seperti ini ya, Bu, Pak, itu seorang pendidik harus menuntun murid, memberikan bekal pada murid, kemudian memberikan bekal, kemudian memberikan arahan agar murid itu bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, sekolah. Nah, ini saya baca aja slide presentasinya. Ya, sekolah itu ibarat tanah atau sawah. Seorang guru pendidik diibaratkan sebagai petani dan siswa bagaikan bibit. Nah, di situ dicontohkan petani yang menanam bibit jagung pasti akan menuai jagung, ya, bukan padi.
Petani harus memberi pupuk, menyemai, kemudian menyiram bibit-bibit tersebut agar dapat berkembang tumbuh menjadi jagung yang baik. Jadi seorang anak yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda menurut kondisi wilayahnya, misalkan ada yang dari Lasem, ada yang dari Rembang, kemudian ada yang dari Pati, itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Kalau ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita hidup di Rembang itu mayoritas masyarakatnya ya adalah masyarakat laut. Kalau yang di Pati misalkan ya masyarakatnya bertani, ya, tapi ada lautnya juga. Ya, jadi seorang anak itu lahir ya itu tergantung pada wilayahnya itu. Makanya kita tidak bisa memaksa seorang bapak ibu guru itu tidak bisa memaksa anak itu harus seperti ini, kamu seperti ini, karena dilatar belakangi oleh perbedaan tadi. Sehingga dapat disimpulkan sebagai seorang pendidik tidak dapat merubah kodrat murid, melainkan kita hanya dapat menuntun mereka agar mendapat jalan yang tepat dan mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya di masyarakat. Jadi setiap kita di sekolah, kemudian murid berangkat ke sekolah, kemudian kembali lagi ke masyarakat, dan murid nanti di masyarakat akan diberikan tempat dan dihargai oleh masyarakat itu karena dia telah belajar mengenai mengenai budaya baik yang ada di sekolah. Kemudian hubungan filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, hubungan filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Nah, dengan melaksanakan pendidikan yang berpihak pada murid, diharapkan murid memiliki keyakinan atas hal-hal positif dan bersedia dengan sadar menerapkan keyakinan tersebut di kehidupan sehari-hari. Jika hal ini dilaksanakan terus-menerus secara kontinu, maka terciptalah budaya positif. Ya. Jadi budaya itu bisa dibentuk dari pendidikan. Budaya itu bisa dibentuk dari pendidikan, di mana pendidikan itu didapatkan dari sekolah. Ya. Karena ini berhubungan dengan murid, maka pendidikan yang kita bahas di sini adalah pendidikan yang berada di sekolah. Meskipun kita bisa menuntut ilmu di mana saja. Ya. Selanjutnya, nah, mengenai apa saja Bapak Ibu, ya, mengenai apa saja yang bisa kita pelajari mengenai budaya positif. Yang pertama adalah budaya positif itu sendiri, ya. Saya menyampaikan materi budaya positif ini dari modul yang dikembangkan oleh Pak Andri Nur Cahya SPD MS, kemudian Dian Samsiati Rajasa MSc, kemudian Dr. Murti Ayu Wijayati SPD. Di sini apa yang diharapkan bisa dicapai dengan budaya positif itu? Yang pertama adalah
mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma. Ya, perubahan paradigma. Jadi kita nanti membahas mengenai perubahan paradigma lama dengan paradigma yang baru saat ini. Kemudian stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian teori motivasi perilaku manusia, kemudian motivasi internal dan eksternal, kemudian keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Jadi kelas itu ada keyakinannya. Nah, kemudian ada hukuman, penghargaan, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, itu nanti semuanya bisa membentuk budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian selanjutnya menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Jadi harapan modul ini setelah kita menyimak isi dari modul ini adalah kita sebagai pendidik bisa memilih strategi penerapan disiplin positif yang akan kita terapkan kepada murid-murid kita, sehingga ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid akan terbentuk. Selanjutnya, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Nah, setelah kita mengikuti desiminasi ini, kita nanti bisa berkolaborasi untuk menciptakan kondisi suasana yang positif yang ada di sekolah. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Tujuannya adalah agar anak bisa belajar dengan nyaman di lingkungan sekolah, sehingga dengan kenyamanan itu anak bisa maksimal dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Ya, jadi setelah kita memahami isi modul dari modul ini ya, budaya positif, kita sebagai guru bisa menerapkan dan berpikir reflektif dan kritis untuk menerapkan budaya positif di sekolah sesuai dengan kebutuhan sosial emosional murid. Nah, ini pertanyaan pematik. Nah, ini bisa dijawab oleh Bapak Ibu guru yang ada di sini mengenai apa yang telah kita lakukan. Yang pertama, hubungan dapat mendisiplinkan anak. Nah, ini setuju atau tidak, Bapak Ibu guru? Ya, setuju. Iya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu guru? Ya, ada yang setuju, ada yang tidak ya. Nanti harapannya setelah kita mempelajari modul budaya positif ini, kita bisa mengambil sebuah refleksi. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, setuju tidak? Ya, setuju ya. Oke.
Nah, itulah Bapak Ibu guru. Jadi kita diberikan pertanyaan pemantik dalam rangka untuk menumbuhkan budaya positif kepada anak. Nah, anak itu kalau kita berikan misalkan hukuman, itu kira-kira bagaimana? Apakah itu mendidik atau tidak? Kemudian yang kedua, misalkan memberi penghargaan, misalkan dengan hadiah, misalkan kalau kamu berbuat baik nanti akan saya beri hadiah, itu baik atau tidak? Gitu ya. Kita lanjutkan, coba. Di sini nanti kita akan memahami mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol seorang guru kepada muridnya. Kemudian segitiga restitusi, yaitu tahapan untuk menangani kasus yang ada di sekolah. Jadi 2.1 itu sampai 2.6 itu digunakan untuk membentuk budaya positif murid. Selanjutnya, yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini perubahan paradigma. Nah, di sini dicontohkan kita bisa membuat sebuah perumpamaan dengan cara mengepalkan jari kita, tangan kita kepalkan seperti ini Pak Bu ya. Jadi perubahan paradigma ini digunakan untuk memberikan kesadaran intrinsik yang berada pada diri kita, diri kita atau diri murid, agar dia bisa berpikir mengenai kontrol diri. Jadi di sini disampaikan adalah perubahan paradigma. Misalkan dengan cara mengepalkan tangan, kita mengepalkan tangan seperti ini. Kemudian ada teman yang mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda membuka tangan. Bisa dengan cara membujuk, mengancam, menggerdik, merayu, menyuap, dan apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Padahal di dalam kepalan tangan kita itu ada sesuatu yang berharga Pak Bambang ya, dan Bapak Ibu sekalian ada di sini. Dan sesuatu yang berharga itu harus kita jaga agar tidak bisa lepas dari genggaman itu. Nah, di situ ada dicontohkan dia harus mengepalkan tangannya untuk menjaga barang yang penting itu. Kemudian ada teman yang ingin membuka tangannya, membujuk, mengancam, menggerdik, merayu. Pertanyaannya adalah, siapa yang mempunyai wewenang untuk membuka kepalan tangan itu? Nah, siapa Pak? Pak Chandra, Bu? Ya, berarti yang punya wewenang untuk membuka kepalan tangan itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian inilah yang diharapkan, yaitu perubahan paradigma itu merubah kemampuan merubah diri kita masing-masing. Kalau diri kita mau berubah, berarti
Yang mau merubah siapa? Yang mempunyai kemampuan untuk merubah siapa? Ya diri kita sendiri. Nah itu yang bisa kita berikan kepada murid nanti. Ya, tujuannya adalah membuat murid itu bisa berubah lebih baik dari dirinya sendiri, karena ada motivasi intrinsik yang melatar belakanginya. Contohnya gimana? Contohnya adalah misalkan menerapkan sikap disiplin. Nah, disiplin itu bisa dilakukan oleh dirinya sendiri, oleh orang itu sendiri ya. Ya, jadi misalkan berangkat jam 7, siapa yang bisa menjalani? Ya diri kita sendiri. Ngotot gitu, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini paradigma zaman dulu yang sudah ada ya. Yang pertama adalah guru mengontrol murid. Nah, jadi zaman dulu itu paradigma yang sudah ada menyebar itu seorang guru itu selalu mengontrol muridnya. Kamu harus begini nak, kamu harus begitu nak, bajunya dimasukkan nak. Nah, seperti itu. Selanjutnya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, pada zaman dulu kalau kita temui ya, kalau kita menemukan siswa itu dikritik habis-habisan, kemudian dibuat merasa bersalah sehingga siswa itu akan takut mengulangi kesalahannya lagi. Selanjutnya adalah bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, seperti yang kita ketahui, biasanya kita memberikan penguatan positif dan efektif pada murid itu semuanya bermanfaat. Padahal ada yang tidak, itu ya. Kemudian selanjutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sekolah yang dewasa kan berarti kita ya Pak, dan Bu ya. Nah, biasanya itu bapak ibu guru itu cenderung memaksakan kehendaknya kepada murid-muridnya. Ya seperti tadi, seperti mengontrol murid itu tadi. Kamu harus begini Pak, kamu harus begitu Pak. Nah ini seperti itu. Selanjutnya, nah ini mengenai paradigma stimulus respons teori kontrol atau teori pilihan. Kita diberikan tabel di sini untuk menyaksikan siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dalam diri kita ya, atau dalam diri murid mengenai pernyataan-pernyataan yang ada itu. Yang pertama yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita, ya. Beda persepsi nggak apa-apa karena apa namanya? Kita itu berawal atau berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Itu Bapak Ibu guru ya. Seperti tadi yang di Rembang itu mayoritas dekat dengan laut, yang di Pati mayoritas dekat sawah, ya, seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita sering menjumpai orang yang berperilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan oleh orang itu ya. Padahal seseorang itu melakukan perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa kamu terlambat misalnya gitu. Kenapa kamu tidak belajar. Terus kenapa kamu mengeluarkan baju nak, padahal aturannya itu bajunya harus dimasukkan ya. Kenapa hari Senin waktu upacara kok tidak memakai topi ya, seperti itu. Semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya,
Kemudian teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi ya Bu ya, menggenggamkan tangan tadi. Siapa yang berhak untuk membuka tangan? Ya diri kita sendiri gitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah ini teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Nah, teori kontrol pilihan ini adalah teori-teori pilihan agar kita menjadi pribadi yang baik, agar siswa mempunyai pribadi yang baik. Nah, ini digambarkan di sini petanya. Agar bisa menciptakan disiplin positif, ada teori-teori seperti ini. Selanjutnya, kesel Bapak Ibu ya? Kesel atau tidak Bu? Lanjut aja nggih? Lanjut. Kurang sebentar aja. Selanjutnya saya bacakan mengenai makna disiplin. Nah, apakah makna disiplin? Ya, berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi orang yang disiplin itu mempunyai tujuan seperti itu. Tujuannya apa ya tergantung motivasi dari diri kita sendiri. Kenapa kita ingin disiplin? Ya mungkin ada yang saya pengen tepat waktu seperti itu. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin ini digunakan untuk membuat salah satu yang digunakan untuk membuat budaya positif pada sekolah, pada murid di sekolah. Nah, salah satunya dengan disiplin ini. Kemudian nilai-nilai universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai ini tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intriksinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah inilah nilai-nilai yang sedang ditanamkan di sekolah untuk mencapai budaya-budaya positif tadi. Monggo Pak Yuka. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, kita harus mengetahui teori motivasi dan hukuman dan restitusi untuk mendidik siswa agar siswa itu bisa menjadi baik. Misalkan di sini kita bisa bersama yaitu motivasi eksternal. Yang pertama, kenapa seorang siswa
melakukan sebuah tindakan, itu karena ada sesuatu motivasi dari diri siswa itu sendiri. Motivasinya itu ada yang motivasi eksternal dan ada juga yang motivasi internal yang berasal dari diri murid. Misalkan di sini dituliskan motivasi eksternal. Misalkan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi eksternal. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya, misalkan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini motivasi eksternal. Jadi seorang murid itu melakukan sesuatu, saya tak mengerjakan tugasnya Pak Cakra biar mendapatkan nilai yang bagus. Nah, seperti itu. Kalau tidak mengerjakan ya tidak mendapatkan nilai. Nah, seperti itu. Itu motivasi eksternal dari murid. Nah, selanjutnya ada motivasi internal. Motivasi ini adalah motivasi yang baik, yaitu motivasinya adalah menghargai diri sendiri. Misalkan murid berpakaian rapi, memasukkan bajunya pada saat KBM di sekolah. Nah, itu dengan tujuan menghargai dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi motivasi itu macam-macam. Ada yang pengen mendapatkan nilai bagus seperti yang muridnya Pak Cakra tadi, ada juga yang muncul dari dirinya sendiri. Jadi motivasi internal itu digunakan siswa untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi muncul betul-betul dari dalam diri murid untuk menghormati dirinya sendiri. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Apakah ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Gak ada. Nah, ini adalah tokoh inspirator yang sekarang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, Kemenristek. Bapak Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kemerdekaan itu tidak hanya merdeka seperti biasanya, tapi dia juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, ini mungkin ya, dengan seperti ini kita bisa disiplin. Kita memerintahkan diri sendiri. Jadi seorang murid itu memerintahkan diri sendirinya agar berperilaku positif. Nah, seperti tadi memasukkan baju. Nah, biasanya kan yang sering kita jumpa itu kan murid-murid kita bajunya selalu keluar biasanya. Ya, dia bisa memerintahkan dirinya sendiri untuk memasukkan bajunya itu agar terlihat rapi, tertib, dan lain-lain. Selanjutnya, nah, di sini ada slide dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan yang diberikan Bapak Ibu guru tadi ada suatu hal. Ada penghargaan yang menurunkan kualitas, ada penghargaan yang mematikan kreativitas murid, ada penghargaan yang mengurangi motivasi intrinsik murid sehingga murid itu tidak mau mengerjakan ketika tidak ada imbalannya atau hadiahnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah
seperti ini. Nah, ini hukuman ya. Kita membahas mengenai hukuman. Tadi kan penghargaan, sekarang hukuman. Misalkan hukuman dan konsekuensi. Seperti yang ada di tabel sebelah itu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu termasuk hukuman. Nah, seperti yang kita sering temui, ada kasus-kasus seperti ini di sekolah. Kemudian ada hukuman lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian murid diminta untuk push up. Nah, itu hukuman. Kemudian konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Seperti itu hal yang ada di sekolah saat ini. Nah, makanya kita harus memahami. Kemudian seperti ini perbedaannya, Bapak Ibu ya. Kalau hukuman itu suatu yang menyakiti harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman itu menimbulkan marah, rasa bersalah pada murid ya, dia merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, dia bisa kehilangan hak karena dia telah melawan sesuatu, dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan untuk sementara. Konsekuensi. Nah, dari hukuman dan konsekuensi itu ada hal baru yang dituliskan pada modul disiplin positif ini, yaitu mengenai restitusi, Bapak Ibu ya. Jadi restitusi itu adalah sebuah langkah di mana untuk memperbaiki pendidikan atau menegakkan disiplin dalam sekolah. Itu ada yang namanya restitusi. Saya contohkan salah satu, yaitu murid membenci peraturan. Nah, konsekuensinya adalah murid harus menghormati peraturan. Restitusinya yang berpihak pada murid itu adalah murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, seperti itu. Ini jadi kita saksikan di sini negatif, netral, positif. Ya, berarti restitusi itu yang teori yang positif yang digunakan untuk mendidik murid untuk menjadi disiplin. Selanjutnya, apa itu restitusi, Bapak Ibu? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu ketika murid melakukan kesalahan, bertujuan agar mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat serta memahami apa yang telah dia lakukan itu betul atau tidak salah, betul atau salah, gitu ya. Restitusi. Kemudian ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi seorang siswa itu dia melakukannya itu tidak karena menebus kesalahan, tapi dia belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan antara murid dan Bapak Ibu guru ketika misalkan ada kasus ya. Kemudian tawaran bukan paksaan, memberikan opsi kepada murid
mengenai pilihan-pilihan apa saja yang bisa murid lakukan untuk merubah dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik karena sudah melakukan kesalahan tadi. Kemudian restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri siswa agar siswa mempunyai motivasi intrinsik, mempunyai keinginan untuk merubah dirinya agar menjadi lebih baik. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, misalkan kenapa kamu melakukan ini nak, nah, seperti itu. Kenapa bajunya dikeluarkan nak, nah, seperti itu. Mencari kebutuhan dasar. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian mencari solusi. Dengan restitusi itu Bapak Ibu guru bisa mencarikan solusi kepada murid-murid yang kiranya mempunyai salah atau berlaku tidak sesuai dengan norma. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau kita menggunakan restitusi, murid itu nanti setelah berbuat salah itu dia kembali dengan baik kepada kelompoknya. Tapi kalau tidak menggunakan restitusi, itu nanti dia bisa menjadi orang yang pendiam, bisa menjadi orang yang lain-lain ya. Next, hal yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas, mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sebuah keyakinan yang dimiliki oleh murid untuk menjadi perilaku yang baik, untuk menjadi murid yang mempunyai perilaku yang baik. Contohnya keyakinan kelas itu adalah mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, keyakinannya itu misalkan seperti ini. Kalau saya datang tepat waktu, saya akan bisa mengikuti materi pelatihan itu dengan baik. Nah, itu keyakinan yang harus kita tumbuhkan kepada murid agar mempunyai perilaku yang baik. Keyakinan kelas atau peraturan tata tertib kelas. Nah, seperti itu. Kemudian dengan menerapkan keyakinan kelas yang ada di kelas itu, ya, seperti peraturan kelas, keyakinan kelas, motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa itu, dorongan-dorongan apa yang menjadikan murid itu bisa melakukan sesuatu, ya, itu nanti akan menjadikan budaya positif yang ada di sekolah. Karena setiap murid, ya, setiap murid yang ada di sekolah itu menerapkan budaya-budaya positif itu atau menerapkan perilaku-perilaku baik itu. Next. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas itu, misalkan kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain, dan seperti itu kalau dimiliki, keyakinan itu dimiliki oleh semua murid dan semua warga sekolah, maka akan terbentuk budaya baik di sekolah bahwa masing-masing bisa saling menghormati dan menjaga barang milik orang lain. Nah, itu contohnya salah satu. Kemudian mengenai bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Misalkan murid-murid meyakini
bahwasanya tugas yang diberikan Bapak Ibu guru itu harus dikerjakan, maka akan terjadi kebaikan. Saya tak mengerjakan tugasnya Pak Cakra, berarti sebanyak 36 orang anak itu mengerjakan tugasnya Pak Cakra semuanya, sehingga terjadilah kebaikan itu, yaitu kebaikan dalam mengerjakan tugasnya Pak Cakra. Kemudian yang selanjutnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ya, ini biar tidak terjadi bullying, ya, bullying di sekolah antar teman, antar kelas. Nah, biasanya ada yang sering seperti itu. Dengan meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain, sehingga tidak ada kasus bullying, tidak ada kasus seperti itu. Nah, ini keyakinan kelas yang harus kita terapkan di sekolah. Selanjutnya, setelah kita memahami keyakinan kelas itu, kita berperilaku. Misalkan saya tersenyum ramah, ya, kita berperilaku. Tersenyum itu berempati terhadap orang lain, ya. Kemudian memberikan salam hormat, meletakkan tangan di dada, memberikan ruang bekerja, kemudian postur tubuh yang tenang. Nah, terlihat memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Nah, ini seperti itu. Kita next aja biar tidak. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi keyakinan kelas itu yang seperti tanggung jawab, itu keyakinan kelas. Kemudian menghormati orang lain, keyakinan kelas. Menghormati orang lain, berkomitmen keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan. Menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan. Seperti ini. Jadi kalau peraturannya misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini tanggung jawab seorang siswa. Dia mempunyai keyakinan kelas, tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya adalah kesehatan, demi kesehatan, dan seterusnya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Selanjutnya ada bertahan hidup. Jadi murid itu agar bisa nyaman di dalam kelasnya, di sekolah, itu kebutuhan dasarnya harus tercukupi. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi dia harus mendapatkan kasih yang cukup, kasih sayang yang cukup dari orang tuanya. Misalkan ya, kalau tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, itu bisa jadi anak ya, yang cukup itu bisa jadi anak menjadi sulit diatur, ya Pak. Kemudian seperti itu ya, kebutuhan dasar manusia ada kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Dan dengan tercapainya kebutuhan dasar manusia itu nanti anak-anak bisa bahagia. Kemudian sampailah kita pada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki Bapak Ibu guru di sekolah. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum
Kemudian yang kedua adalah membuat orang bersalah. Kemudian sebagai teman untuk murid-murid kita, kemudian sebagai pemantau untuk murid kita, dan sebagai manajer. Nah, apa perbedaannya Bapak Ibu Guru? Kalau kita melakukan posisi sebagai penghubung, nanti di bagian bawah ini disebutkan siswa akan mengulangi kesalahannya lagi. Gitu. Nah, di sini dianjurkan kita sebagai guru atau pendidik itu dianjurkan untuk menjadi seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer, yaitu mengevaluasi diri siswa, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Seperti itu. Bapak Ibu Guru bisa menanyakan kepada siswanya yang bermasalah, bagaimana cara memperbaiki kesalahannya itu, terus hal apa yang bisa dilakukan agar anak itu bisa berhenti melakukan kesalahan dan tidak mengulangi lagi. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai penghubung, nanti di lain waktu siswa itu akan mengulangi kesalahan lagi. Ya, jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, maka murid nanti akan menjadi lemah, tidak mandiri, tergantung pada Bapak Ibu gurunya. Misalkan murid itu saya beri tugas atau kita beri tugas, dia itu cenderung putus asa, Bapak Ibu ya. Cenderung putus asa. Pak, sulit sekali ya soalnya gitu. Kalau kita terlalu dekat dengan murid dan menjadi teman, selalu tergantung pada Bapak Ibu gurunya. Pak, tugasnya kok gak dijelaskan, nah seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, next biar cepat selesai. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah tabel pernyataan. Ya, seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini seperti ini adalah pertanyaan yang membuat orang merasa bersalah. Posisi sebagai guru membuat siswa merasa bersalah. Itu dengan cara menanyakan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu, Nak. Kalau sebagai penghubung, kamu tidak pernah benar melakukannya, Nak. Kenapa seperti itu terus? Nah, seperti itu. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru. Ini hanya contoh pernyataan-pernyataan yang kita jumpai di sekolah, yang melihatkan di mana posisi Bapak Ibu guru. Apakah itu sebagai penghubung, apakah itu sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau posisi teman, atau pemantau, ya, atau manajer. Nah, kalau kita simak yang sebagai manajer, nah itu pernyataannya seperti ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi pertanyaannya seperti itu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, Nak? Dia nanti akan seorang murid akan mendapatkan jawabannya sendiri dari dirinya. Karena seperti motivasi intrinsik tadi atau paradigma perubahan tadi, siapa yang berhak merubah diri kita, yaitu ya diri kita sendiri gitu. Oleh karena itu, mengenai solusi agar siswa itu menjadi baik, solusinya ya yang mengetahui diri siswa itu. Jadi seorang guru pendidik hanya mengarahkan saja. Kalau sebagai penghubung itu adalah kamu selalu yang paling terakhir, Nak. Teman-temannya sudah masuk, dia
belum masuk sendiri. Nah, katakanlah seperti itu, kamu tahu. Oke, next. Nah, ini segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini adalah tahapan di mana kita bisa mengatasi ketidakdisiplinan siswa di sekolah dengan cara segitiga restitusi ini. Ini hal baru yang saya pelajari kemarin dari pendidikan guru penggerak, yaitu segitiga restitusi ini. Ada 3 hal. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, dengan menanyakan keyakinan ini, harapannya siswa itu mendapatkan jawaban dari dirinya sendiri, agar apa yang telah dilakukan itu bisa menjadi kebaikan dirinya. Nah, sampailah kita menanyakan hasil praktek. Kemarin saya membuat sebuah video mengenai segitiga restitusi. Videonya lucu Bapak Ibu ya, dengan tertawa ya. Lucu sekali karena memang orangnya juga lucu. Dan di sini ada video seperti ini. Judulnya adalah penerapan segitiga restitusi untuk menangani menangani ketidakdisiplinan murid di sekolah. Seperti ini. Ini tadi sudah saya sampaikan ya, seperti ini. Videonya seperti ini ya. Nah, ini Pak. Suaranya agak kedengeran ya Pak. Berikut Permisi Pak. Ya Mas. Ini Pak, tadi kan saya mau masuk ke bengkel itu nggak boleh sama gurunya, gara-gara pakai ini jaket dari jurusan apa Mas? Dari jurusan TKRO. Iya Mas, jadi gini, kalau kita itu di bengkel itu kan harus pakai lipat biar aman ya kan. Jadi memang kita boleh salah ya kan, tapi besok depannya harus pakai lipat. Menurut kamu bagaimana? Menurut saya juga pakai lipat itu sangat penting Pak di bengkel, karena itu safety juga sesuai SOP. Oke Mas, jadi memang seperti itu. Kita di perusahaan memang diperlukan lipat dari sebuah kecelakaan. Iya Pak, maaf saya salah. Ya, lain kali saya tidak akan mengolah lagi Pak. Saya akan bawa berpek terus lihat di bengkel. Iya Mas, tidak apa-apa Mas. Iya Mas. Nah ini silakan. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih, itulah video yang kami buat. Semoga bermanfaat untuk kita. Salam guru hebat. Zaman sekarang itu tidak boleh hanya dengan untuk kita. Ini yang kedua Pak Cakra ini ya, siswanya Pak Cakra. Iya. Itu jadi ini yang kedua teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diambil tadi ya sudah akan kita hadapi terlebih dahulu. Ya mas, tidak apa-apa. Ya, jadi kita berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi untuk kedepannya, tapi Mas Habib tidak boleh terlambat lagi. Menurut Mas Habib bagaimana? Kalau peristiwa terlambat itu bagaimana? Baik atau Ya Pak, saya salah, yang namanya terlambat itu jelas tidak baik. Itu murni kesalahan saya, besok tidak akan saya ulangi lagi. iya mas, gitu ya. Terus kemudian keterlambatan itu mas, itu kira-kira baik nggak untuk diri Mas Habib sendiri? Ya Pak, saya tahu keterlambatan akan merugikan saya sendiri. Salah satunya adalah saya ketinggalan dari pelajaran yang disampaikan guru saya. Berarti Mas Habib sudah memahami ya kalau kita itu sering datang terlambat, nanti hal apa saja yang dapat merugikan diri kita. Ya Pak, maaf, saya tahu kalau ini kesalahan saya dan saya minta maaf. Besok saya tidak akan mengulanginya lagi dan saya akan tertib terhadap peraturan sekolah karena keterlambatan adalah salah satu kelakuan atau perilaku kurang disiplin atau melanggar peraturan sekolah. Nah, kira-kira seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu adalah salah satu kegiatan restitusi hanya mengajak dialog kepada murid agar murid itu bisa mendapatkan jawaban atau solusi dari dirinya sendiri sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, ini seperti ini. Kemudian hasilnya seperti ini. Oke, mana ya? Tentang pelanggaran menjadi lebih nyaman karena tidak ada kekerasan fisik dari guru maupun orang yang Jadi dengan adanya implementasi segitiga restitusi, saya lebih progresif diri dan menyadari kesalahan yang ada di dalam diri saya, sehingga saya mengetahui kekurangan dan kesalahan yang ada di dalam diri saya. Terima kasih. terima kasih. Itulah video yang kami buat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita. Salam. Ya, videonya selesai Bapak Ibu. Lucu ya? Lucu sekali. Nah, itulah restitusi yang saya contohkan yang saya buat ya, untuk menanggulangi menanggulangi kesalahan pada murid-murid. Nah, seperti ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi, nak? Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya seperti ini. Nah, ini terakhir yaitu kesimpulannya adalah segala kebijakan dan aktivitas yang dilakukan oleh seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran harus berdasarkan pada kepentingan dan kebutuhan murid. Dengan kata lain, memperhatikan kodrat alam, kodrat zaman, dan kodrat keadaan. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam, zaman, dan keadaan. Zamannya ini sudah zaman Z ya, zaman Z. Iya, generasi Z ya. Seperti ini. Tidak menganggap siswa negatif dan lain-lain. Kemudian harus mandiri ya, sebagai bapak ibu guru kita harus lebih dulu memiliki nilai mandiri sebelum menggerakkan siswa. Berbekal dengan pribadi yang mandiri akan mempermudah terlaksananya peran guru. Mandiri itu dapat dimunculkan melalui kegiatan mengikuti kegiatan seminar, workshop, baik secara daring maupun luring. Kemudian harus reflektif,
Sebagai guru yang telah mengajar selama lebih dari 5 tahun, tentunya telah mengalami banyak hal. Pengalaman tersebut dapat kita analisa untuk menemukan kelemahan dan kelebihan dari setiap keputusan yang telah diambil. Untuk selanjutnya dapat kita susun rencana tindak lanjut. Selanjutnya diharapkan menghasilkan perubahan yang lebih positif. Kegiatan yang menunjukkan nilai reflektif sebagai seorang guru dalam memimpin pembelajaran. Next, kolaboratif, ya. Seorang guru harus membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Nah, contohnya seperti ini tadi, Bapak Ibu Guru, saya minta tolong kepada jenengan semuanya untuk mengikuti diseminasi. Termasuk itu salah satu kegiatan kolaboratif. Kalau tidak ada Bapak Ibu Guru, nanti nggak bisa diseminasi, ya. Kerjasama tidak hanya terbatas antara guru penggerak, antara guru dengan murid, namun juga dengan seluruh warga sekolah, bahkan dengan masyarakat. Kolaborasi itu dapat dimunculkan melalui kegiatan berikut. Selanjutnya, seorang guru mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna sesuai perkembangan zaman, diiringi dengan munculnya berbagai persoalan yang membutuhkan solusi-solusi yang cerdas. Inovasi itu dapat dilihat dari pada kegiatan berikut. Misalkan mengadakan pembelajaran tidak terbatas pada pertemuan luring, namun juga memfasilitasi kegiatan belajar daring melalui aplikasi WhatsApp, Classroom, Sologi, atau YouTube, bahkan TikTok, ya. Jadi sekarang TikTok juga bisa digunakan untuk pembelajaran. Kemudian memanfaatkan game edukasi untuk meningkatkan fokus belajar, memanfaatkan media sosial untuk kegiatan belajar, menerapkan sistem moving class, kelas berpindah biar pengalaman, mengadakan kegiatan belajar di luar kelas. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan untuk membentuk budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Rembang. Dimulai dari mengenali kebutuhan murid, ya. Jadi murid itu kita pahami mengenai kebutuhannya itu apa, apakah mereka butuh ini, butuh itu. Nah, sehingga dengan kita memahami kebutuhan murid itu, kita sebagai guru pendidik bisa memberikan hal yang terbaik untuk mereka. Inilah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Guru, dan saya ucapkan terima kasih telah mengikuti diseminasi saya ini, dan saya ucapkan terima kasih tidak terhingga kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan. Ya, ada pertanyaan buatan ya? Ya, alhamdulillah. Ya, nampaknya sangat menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Hisyam Wahid terkait dengan budaya positif. Harapannya budaya positif ini bisa menjadi rujukan atau harapan kita semua dalam hal membina anak didik kita sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka. Baiklah Bapak Ibu, menginjak acara yang terakhir, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya.